berkewajiban berhitan. Dengan demikian, hal di atas merupakan syarat wajib untuk dihitan. Sementara mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum hitan sudah akil balik, karena sebelum akil balik, seorang anak tidak wajib menjalankan syariat agama dan syariat Islam. Ketika anak sudah balik, yaitu menjalankan ibadah, misal sholat, puasa, dan lain-lain. Usia balik merupakan batas usia taktif. Sejak usia balik itulah seorang anak tergolong mukallaf atau terbebani hukum syar'i. Apa yang diwajibkan syariat kepada muslim wajib dilaksanakannya, sedang yang diharamkan wajib dijauhinya. Satu hal yang diwajibkan syara kepada anak berusia akil balik ialah menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Sedangkan hitan merupakan syarat sahnya sholat. Sehingga ketika anak menginjak usia balik, maka wajib dihitan agar kewajiban ibadah dapat ditunaikan. Ketentuan baliknya seorang anak dalam hitan ini selain ketentuan fikih yang menyatakan bahwa usia balik bagi anak laki-laki maksimum genap berusia 15 tahun atau minimum sudah bermimpi basah. Tentunya itu adalah batas usia maksimum anak harus melaksanakan sholat. Yang kedua, yaitu waktu sunnah. Tentang waktu yang disunahkan, mayoritas ulama sepakat bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum akil balik. Kategori waktu sunnah dalam hitan yang ditentukan dalam rentang waktu atau masa persiapan menyongsong usia mukallaf. Pada usia 7 tahun, anak dilatih melaksanakan sholat karena sudah memasuki usia prabalik. Sementara, pengikut Abi Hanifah dan Malik menentukan bahwa hitan yang disunahkan adalah masa kanak-kanak, yakni pada masa usia 9 dan atau 10 tahun, atau anak mampu menahan sakit bila dihitan. Al-Syafi'i menekankan keutamaan hitan ketika anak masih kecil. Memang agaknya jika ya kita merujuk Rasulullah SAW saat menghidangkan cucunya Hasan dan Husain pada usia bayi, yakni baru berusia 7 hari. Kembali pada waktu pelaksanaan hitan, Zain al-Din Ibnu Abdul Al-Aziz Al-Maribari memberikan keterangan yang fleksibel sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan hitan disunahkan pada usia bayi 7 hari, mengikuti jejak Rasul, ittiba' ar-Rasul. Yang kedua, jika pada usia 7 hari sebelum terlaksana, maka disunahkan pada usia 40 hari. Yang ketiga, jika pada usia 40 hari belum terlaksana, maka disunahkan pada usia 7 tahun, karena pada usia ini anak harus dilatih melaksanakan sholat. Yang ketiga, waktu makruh. Waktu makruh melaksanakan hitan yakni di mana fisik anak kurang mampu, memungkinkan menanggung rasa sakit atau berhitan. Waktu yang dimaksud adalah bayi yang kurang dari umur 7 hari. Adapun menurut keterangan lain, hitan pada waktu anak berusia kurang dari 7 hari semenjak kelahirannya dimakruhkan karena selain fisiknya lemah juga disinyalir merupakan perbuatan orang Yahudi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang manfaat hitan. Yang pertama, manfaat hitan bagi laki-laki: menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya. Yang kedua, sebagai ciri atau tanda pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, memberikan nilai keindahan. Yang keempat, mampu mengontrol syahwat. Yang kelima, jika telah berkeluarga, penis akan lebih bersih, tidak mudah lecet atau iritasi, dan mencegah ejakulasi dini. Yang keenam, mencegah penumpukan sperma, yaitu kotoran yang lengket berwarna putih yang sering berbau tidak sedap dan berasal dari lemak yang dihasilkan dari tubuh yang bercampur bakteri dari sisa urin. Yang ketujuh, meminimalkan penyebaran HIV. Yang kedelapan, meminimalkan penyebaran HPV atau human papillomavirus. Yang kesembilan, hitan melindungi istri. Istri yang bersuami laki-laki berhitan relatif lebih aman dari terjangkit kanker leher rahim. Yang kesepuluh, sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, karena hitan lebih memuliakan orang perempuan dan lebih disukai oleh suami. Hitan juga memperindah wajah dan lebih memuliakan suami. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang terakhir, mencegah timbulnya kanker serviks. Selanjutnya, manfaat hitan bagi perempuan. Yang pertama,
meminimalkan infeksi yang terjadi karena penumpukan mikroba di bawah klitoris. Yang kedua, hitan bermanfaat bagi perempuan yang kelak menjadi istri dan bagi suaminya di daerah yang beriklim panas atau tropis. Biasanya, perempuan di daerah panas yang punya klitoris yang terus membesar dan itu jelas meningkatkan gairah seksual ketika bersentuhan dengan pakaian, misalnya celana dalam. Terkadang, pertumbuhan klitoris sangat cepat hingga si perempuan tidak dapat disetubuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang hitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renu Rana Rana